Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kasih sayangnya sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan yang ke-10. Salawat seiring salam tak lupa tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan memberikan kultum yang berjudul pencuri sholat. Istilah mencuri dalam sholat yang biasa diungkapkan oleh ulama adalah merujuk pada sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Qatadah. Sejelek-jeleknya orang yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dalam sholatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya." Atau beliau bersabda, ia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengkategorikan orang yang sholat tapi tidak menyempurnakannya sebagai pencuri dalam sholat. Di antara tanda pencuri dalam sholat beliau menyatakan, bila ia ruku' dan sujud tidak sempurna dalam bacaan dan gerakannya, atau orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumakninah. Kenapa Rasulullah menegaskan bentuk pencurian yang paling buruk adalah mencuri dalam sholat? Karena ia mencuri yang sejatinya tidak boleh dicuri, yaitu ruh, nilai, makna, ajaran Rasulullah dalam sholat, yaitu khusyuk, tumakninah dengan menjaga kesempurnaan ruku' dan sujud. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, tidak sah, tidak sempurna sholat seseorang sehingga ia tumakninah ketika ruku' dan sujud. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apa itu tumakninah dalam sholat? Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumakninah ketika ruku' berarti tenang sejenak setelah ruku' sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna. Dan seterusnya. Tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Karena tumakninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumakninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dan sholat sendirian. Karenanya dapat dipahami bahwa ruh sholat dan kekhusyuan niscaya hilang bila seseorang tidak dapat menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Mengingat saat itu di antara substansi sholat hadir, yaitu pengagungan, dan Allah melegitimasikan orang-orang mukmin yang menang diantaranya adalah apabila mereka dapat khusyuk dalam sholatnya. Lihat Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menang dalam sholat, yang menyempurnakan sholat dengan tumakninah, tidak lalai tapi khusyuk, dan tidak mencuri-curi dalam sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.